Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga yang mendengarkan firman Allah ini. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita masih ada dalam kondisi memasuki new normal. Tapi pada kesempatan ini kita tetap terus ada dalam penyertaan Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Ibadah di GPDI Betania masih tetap menggunakan link YouTube. Kiranya Tuhan akan menolong kita supaya tepat pada waktunya kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang penerapan kasih. Mari kita buka di dalam ayat pokok kita, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tentang surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ini, ada maksud dan tujuan dari Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama, Rasul Paulus berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan
yang terjadi di dalam jemaat Korintus yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan ini diperbaiki oleh Rasul Paulus, cara mereka beribadah, bagaimana mereka beribadah. Kemudian yang kedua adalah menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir dalam 1 Korintus, di situ ada pembagian-pembagian yang dijelaskan dengan begitu baik oleh Rasul Paulus tentang pertanyaan-pertanyaan dari jemaat mengenai perpecahan, mengenai persinahan, dan juga mengenai pernikahan. Dan di ayat yang ke-12, di pasal yang ke-12, di situ berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus dan bagaimana pelaksanaan karunia-karunia tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-13 ini adalah berbicara tentang kasih. Dan sebenarnya pasal yang ke-13 ini adalah lanjutan dari pasal yang ke-12, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Makanya di ayat yang ke-31 di pasal yang ke-12, Rasul Paulus berkata demikian. Ayat yang ke-31 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang karunia-karunia Roh Kudus dan bagaimana karunia-karunia itu bekerja kepada jemaat Tuhan. Tetapi dia tekankan di ayat yang ke-31, kita harus berusaha mencari, memperoleh yang utama. Makanya Paulus jelaskan di ayat yang di pasal yang ke-13, yang utama itu apa, saudara-saudara? Yang utama ternyata adalah tentang kasih. Makanya di pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, sekalipun kita berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa yang terutama dari segala sesuatu itu adalah bagaimana hidup kita ini harus memiliki kasih. Karunia-karunia dari Tuhan boleh kita terima, dan itu memperlengkapi gereja Tuhan supaya gereja itu memiliki satu kekuatan, satu hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih ini yang utama, karena tanpa kasih semua akan sia-sia. Nah, di dalam ayat yang ke-8, kasih itu akan kekal. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu kekal adanya. Makanya di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, karunia-karunia Roh Kudus bisa ada di dalam gereja. Tetapi saudara-saudara, yang utama di dalamnya adalah tentang kasih. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya kasih itu ada di dalam jemaat Tuhan, ada di dalam gereja Tuhan. Firman Allah katakan, saudara-saudara, kasih kebanyakan orang di akhir zaman akan menjadi dingin. Makanya saudara-saudara, Tuhan ingatkan kepada kita untuk bagaimana kita gereja Tuhan harus memiliki kasih. Kasih terus harus terpancar. Kasih itu tidak membeda-bedakan.
Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, kita perhatikan di situ tentang kasih. Firman Allah katakan 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini definisi kasih, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kasih itu masih ada di dalam hidup kita? Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, yang inti kekristenan adalah kasih. Ataukah kasih sudah mulai dingin hari-hari ini? Nah, saudara-saudara, firman Allah kesempatan saat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita mengutamakan yang namanya kasih itu. Karena Allah adalah kasih. Mari kita lihat saudara-saudara, contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana menerapkan kasih yang sebenarnya. Kita melihat saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Ini berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Mulai ayat 30 kita baca, saudara-saudara. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita akan perhatikan dalam cerita ini. Ada 3 tokoh di situ yang Yesus ceritakan, yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah imam. Imam ini di dalam Alkitab itu berbicara tentang yang bertugas di bait Allah. Imam ini adalah perantara Allah dan manusia. Saudara, tetapi ketika hal yang terjadi kepada satu orang, dikatakan dari Yerusalem dia turun ke Yeriko, dia jatuh di tangan penyamun, kemudian dia dipukul dan imam lewat, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Imam itu hanya melihat dan melewatinya. Padahal imam ini adalah orang yang setiap hari di bait Allah. Orang yang melayani Tuhan. Tetapi kita perhatikan, dia tidak punya kasih. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua adalah Lewi. Orang Lewi, dia juga ada pelayan Tuhan. Dia tahu tentang firman Allah. Tahu tentang bagaimana melakukan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi? Orang Lewi pun itu hanya melihat dan melewatinya
di seberang jalan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua tokoh ini kadangkala mewakili orang-orang percaya. Sudah tahu firman Allah, tahu bagaimana mengasihi, tetapi mereka tidak melakukannya. Tetapi saudara-saudara, kita melihat orang Samaria. Seorang Samaria dalam perjalanannya, ketika ia melihat di ayat yang ke-33, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, tokoh yang ketiga ini adalah orang Samaria. Kalau kita perhatikan tentang sejarah orang Samaria dan orang Yehuda, itu mereka tidak akur, mereka bermusuhan. Orang Samaria ini adalah kerajaan selatan dan orang Yahudi adalah kerajaan utara. Dan orang Samaria ini sebenarnya tidak akur dengan orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, orang Samaria ini memberi pertolongan. Dia dikatakan dia tergerak oleh belas kasihan. Kasih adalah identitas sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus, saudara, Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Apa artinya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, tetapi tidak ada kasih di dalam hidup kita? Nah, firman Allah kesempatan saat ini, Tuhan mau ingatkan kita untuk kita memiliki kasih. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Orang Samaria ini adalah ketika dia dalam perjalanan, dia hanya lewat, tujuannya ke Yeriko. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanannya ini, dia memprioritaskan untuk menolong. Berbeda dengan seorang yang namanya seorang imam dan Lewi. Mereka tahu firman Allah, tetapi mereka hanya lewat saja. Orang Samaria ini, dia dalam perjalanannya, tetapi saudara-saudara, dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Hal yang utama saudara-saudara di dalam kekristenan adalah kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus memprioritaskan untuk kita menolong. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat 33 sampai ayat 35. Dia menolong seorang ini yang dirampok. Bahkan firman Allah katakan di ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Kasih itu harus dipraktekkan. Bukan hanya di mulut saja saudara-saudara. Tetapi kasih itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita berkoar-koar tentang kasih, tetapi tidak ada kasih di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, firman Allah ingin mengingatkan kita kembali untuk kita hidup di dalam kasih. Haleluya. Nah, dikatakan sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, sendiri lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan dia berkata, rawatlah, dan jikalau kau belanjakan lebih daripada itu, aku menggantinya waktu aku kembali. Kasih yang luar biasa dia tunjukkan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita memprioritaskan Dia di dalam hidup kita. Memprioritaskan Tuhan. Banyak orang punya alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Alasan karena sibuk kerja, alasan karena keadaan. Tetapi saudara-saudara, mari kita berusaha untuk memprioritaskan Tuhan hari-hari ini. Untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Apa yang saudara berikan untuk Tuhan? Mari kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Daud di dalam Alkitab dia berusaha
memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berusaha, firman Allah katakan dia berusaha tinggal di dalam bait Allah. Mazmur 27 ayat yang keempat. Dia berusaha untuk tinggal, dia rindu dengan bait Allah. Rindu dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan Daud, kurang apa Daud, saudara-saudara? Dia seorang raja, dia memiliki pasukan yang banyak, dia seorang kaya juga. Tetapi saudara-saudara, dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, mari kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan berkati kita, saudara-saudara. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari Tuhan dulu, Tuhan akan berkati kita, saudara-saudara. Jangan menomorduakan Tuhan, harus menomorsatukan Tuhan, saudara-saudara. Dari segala-galanya. Kalau Tuhan dalam segala-galanya dalam hidup saudara, pasti saudara diberkati, ditolong oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, Daud memprioritaskan yang terutama untuk Tuhan. Nah, kita lihat juga saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita di dalam dunia ini harus memiliki kasih itu, saudara-saudara. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita begitu luar biasa. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Inti daripada Alkitab adalah kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kasih, di dalam kasih Tuhan. Mari kita perhatikan juga saudara-saudara, orang Samaria ini dia memprioritaskan. Sebenarnya ada hal yang bisa dia lakukan, tetapi ketika dia melihat sesuatu yang terjadi di tengah jalan, dia mengutamakan dulu menolong orang ini, baru melakukan hal-hal yang dia bisa kerjakan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan dulu kehendak Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Kemudian kita lihat yang berikut, saudara-saudara. Orang Samaria ini memiliki yang namanya totalitas. Ayat yang ke-35 di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kasih itu harus total, saudara-saudara. Saudara perhatikan orang Samaria ini. Dia menolong tidak setengah-setengah, tetapi dia total. Dia angkat, dia bawa ke penginapan, bahkan dia memberikan uangnya untuk supaya orang yang tadinya terluka dirawat dengan baik, saudara-saudara. Sehingga firman Allah katakan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudara, totalitas untuk menolong. Ia menolong sampai tuntas, saudara-saudara. Tidak setengah-setengah dia menolong. Saudara, orang akan melihat kita sebagai orang yang percaya, terutama saudara-saudara dalam soal mengasihi. Kasih itu penting sekali bagi orang yang percaya. Total, saudara-saudara. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah berkorban untuk Tuhan. Kita harus total, sama seperti orang Samaria itu. Total dia melayani, total dia mengasihi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 22
ayat 36 sampai 40. Coba kita lihat ayat itu, saudara. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 ini berbicara tentang kasih. Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus tadi ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, kejar yang utama, cari yang utama, yaitu tentang kasih. Hari-hari ini saudara-saudara, bagaimana kasih kita, saudara-saudara? Mari kita mau kembali. Mari kita mau supaya kasih itu terus ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 ini Yesus katakan, ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita mengasihi Tuhan. Kemudian dikatakan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, terkadang orang bicara tentang kasih, tetapi pada prakteknya belum tentu. Tetapi pada kesempatan saat ini, saudara-saudara, mari kita mau belajar. Saya pun belajar tentang mengasihi. Mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan yang lebih lagi yang kadangkala ini yang sangat perlu kita butuh kasih Bapa, mengasihi musuhmu. Itu Yesus ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, milikilah kasih Tuhan. Milikilah kasih itu di dalam hidup kita. Supaya kasih itu terpancar keluar, saudara-saudara. Kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, totalitas untuk mengasihi. Segenap hati, bukan setengah-setengah. Makanya Yesus katakan, kasihilah dengan segenap hati. Bukan setengah hati, tetapi segenap hatimu untuk mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita mengasihi, cinta pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan setengah-setengah, saudara-saudara. Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah. Nah, saudara-saudara, pelajaran dari firman Allah pada kesempatan ini, kalau kita perhatikan di dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, dikatakan ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia, Rasul Paulus katakan, walaupun dia punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, kita punya karunia-karunia, tetapi yang utama itu adalah kasih. Dan di ayat yang ketiga juga dia tegaskan lagi, saudara-saudara. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Berkorban tetapi tidak punya dasar kasih, itu percuma, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, apapun yang saudara berikan didasari dengan kasih, itu mulia di hadapan Tuhan.
Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Hidup ini, saudara-saudara, harus memiliki kasih. Pelajaran yang kita perhatikan dari firman Allah saat ini, yang pertama, prioritaskan Tuhan di tengah kesibukan saudara. Utamakan saudara mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan saudara, mungkin hari-hari ini juga saudara-saudara, mungkin kita juga punya pergumulan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menolong pergumulan kita. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan memberkati kita. Kemudian yang kedua, mari kita mulai beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan totalitas, saudara-saudara. Karena identitas kekristenan itu adalah kasih. Haleluya, milikilah kasih itu. Makanya saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-10, bagian-bagian yang terakhir yang Yesus katakan, saudara-saudara, ayat yang ke-37. Ayat 37. Saya akan tutup firman Allah ini dengan ayat ini, saudara-saudara. Dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara, kalau kita sudah tahu tentang firman Allah, kita harus lakukan. Berbuatlah itu, saudara-saudara. Jangan hanya sekedar tahu tetapi tidak berbuat. Tetapi Tuhan mau kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki identitas sebagai anak Tuhan, yaitu kasih. Biarlah kasih itu dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kasih itu juga terus kami lakukan ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi sesama. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus pimpin kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, Tuhan tolong kami jemaat Tuhan, berikan kekuatan untuk kami mengasihi. Tuhan tolong jemaat Tuhan GPDI Betania, Tuhan berkati mereka hari-hari ini. Dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan. Biarlah berkat Allah kiranya menyertai mereka. Dan biarlah mereka mengutamakan Tuhan, mengutamakan Engkau dari segala-galanya ya Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan segenap hati ya Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI Betania. Berkati seluruh ya Tuhan, orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Tuhan tolong Indonesia saat ini masuk dalam new normal. Tuhan tolong supaya ada saatnya bisa normal kembali semuanya Tuhan. Dan kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami. Berkati pemimpin ya Tuhan bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan tolong juga penanganan COVID-19 ini. Biarlah semakin hari semakin grafik menurun ya Tuhan. Supaya Indonesia dipulihkan dan kami boleh bebas beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan GPDI yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Jemaat semakin bertumbuh, berkembang. Jemaat semakin kuat di dalam iman. Rohaninya mereka diberkati. Rohaninya mereka semakin kuat.
dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Pekerjaan Tuhan di GPDI Betania, Tuhan menolong dan Tuhan terus memberikan pertumbuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.